Terima kasih Gibran. Kasus kebocoran data pribadi lagi-lagi terjadi di Indonesia. Nah, parahnya kali ini data hasil rapid test COVID-19 diduga dijual hacker di forum online. Nah, pertanyaannya jika terbukti benar, kebocoran data ini tentu saja berdampak buruk pada penanganan COVID-19 di Indonesia. Selengkapnya kami ulas dalam keamanan data digital. Yang pertama kita awali dari kronologis bocornya data rapid test COVID-19 terlebih dahulu. Jadi seorang akun hacker bernama Database Shopping ini menjual data-data pribadi pasien COVID-19 di forum peretas Trade Forums, di mana hacker ini mengaku basis data itu telah bocor sejak 20 Mei 2020. Nah, setidaknya terdapat 230.000 lebih data pribadi pelaku rapid test COVID-19 ini yang telah bocor dengan basis data yang dijual ini terdiri dari nama, umur, nomor telepon, alamat hingga nomor induk kependudukan. Nah, ini yang cukup mengejutkan di sini adalah data-data kesehatan seperti hasil rapid test, hasil PCR, kemudian status terakhir terkait COVID-19, dan belum sampai di situ juga ada data lagi yang dijual ini meliputi jenis kasus, tanggal awal resiko, keluhan sakit pasien hingga hasil lab, pengambilan sampel, dan juga diagnosa. Nah, bahkan sebagai bukti, hacker ini juga turut melampirkan sampel data pasien yang dimiliki. Nah, sampel ini terdiri dari 7 nama WNI dan 3 nama WNA dengan status PDP di Provinsi Bali. Sehingga bocornya data-data ini memang sangat mengkhawatirkan sekali. Pasalnya tidak hanya data-data pribadi saja, tetapi juga data-data kesehatan yang dapat berpotensi penyalahgunaan data ini yang semakin berdampak buruk. Nah, lantas selihai apa ini para hacker bisa melancarkan aksi kejahatan cybernya? Nih kita lihat raksasa software Microsoft ini menyebut selama masa pandemi COVID-19, setidaknya 241 negara positif COVID-19 menjadi sasaran para hacker. Nah, bahkan semakin banyaknya kasus di negara itu terjadi, semakin pula mereka diincar. Nah, tidak sekedar menyerang personal dan juga perusahaan, hacker ini juga sempat menyerang Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada awal Maret lalu, di mana pelaku ini peretasannya ini gagal, tetapi sang pelaku hingga kini belum dapat diidentifikasi. Nah, maraknya pencurian data di tengah pandemi ini harus sangat diwaspadai sekali, karena cara yang paling sering digunakan oleh hacker adalah melalui email palsu yang bertemakan penyembuhan COVID-19. Adapun ditemukan email palsu dengan konten obat ataupun cara penyembuhan COVID-19 ini sudah mencapai 200.000 lebih akun. Nah, menariknya ini diisi email tersebut ini direkayasa dan juga dibalut oleh informasi terkait pernyataan pemerintah negara seperti China dan juga Inggris. Dan email ini dilengkapi link yang memicu sang pengguna ini untuk beralih ke situs yang menuntut login email dan password pribadi, sehingga ketika pengguna tidak berhati-hati lalu kemudian mengisi data email pribadi dan password mereka, disitulah sang hacker ini berhasil mencuri data-data pengguna. Selanjutnya kita juga akan lihat seperti apa kasus kebocoran data yang sudah cukup marak ya terjadi di Indonesia, karena ini kita lihat di tahun 2016 ini Gojek sendiri pernah mengalami yang namanya celah keamanan yang dibeberkan. Kemudian berujung pada data dan historis pengguna ini juga ternyata bocor. Ini dilakukan oleh programmer asal Indonesia. Lalu kita lihat juga di tahun 2019 Bukalapak juga mengalami hal yang serupa. Setidaknya 13 juta pengguna ini datanya ini dibocorkan, dan kemudian ini dilakukan oleh hacker asal Pakistan, dan kemudian data-data ini dijual di dark web oleh sang hacker. Dan ketiga kita juga lihat Tokopedia ini juga pernah mengalami hal yang serupa. Belum lama ini terjadi, setidaknya 91 juta data pengguna ini berhasil dibobol dan bocor dan dijual senilai harga $5.000 atau setara dengan 75 juta rupiah. Dan berikutnya kita juga akan amati seperti apa respon pemerintah ini. Kita lihat dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia menyebut bahwa bersama dengan BSSN yang membawahi keamanan data COVID-19, mereka akan berkoordinasi untuk mengevaluasi data center kementerian dan juga lembaga lainnya yang terkait, dan harapannya seluruh data di center ini semuanya bisa aman. Dan terakhir kita juga akan lihat seperti apa payung hukum yang menjadi ancaman untuk para hacker ini, di mana menurut pasal 46 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di sini disebutkan bahwa ancaman pidana penjara ini maksimal
akan berdurasi 7 tahun dan bisa juga dikenakan denda senilai 700 juta rupiah. Dan berikutnya kita juga akan amati seperti apa di masa new normal ini, di mana memang kita diharuskan untuk beradaptasi untuk melakukan seluruh aktivitas ini dengan teknologi. Kita lihat memang banyak tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah selalu gunakan security checkout. Nah, fitur ini ada di perangkat Anda ataupun di iOS dan juga Android, di mana Anda bisa mengecek terlebih dahulu celah-celah keamanan saja yang belum Anda tutup di perangkat device Anda ataupun di email Anda sebelum Anda close dari website-website ataupun aplikasi yang baru saja Anda gunakan. Dan kedua, kita juga bisa lihat di sini adalah perhatikan keamanan website, di mana setiap kali Anda membrowsing ataupun sedang memasuki suatu website, Anda bisa lihat di sebelah layar ataupun kolom search itu terdapat ikon gembok, di mana kalau misalkan dilihat kalau ikon gembok itu sudah terkunci ataupun tertutup, berarti situs itu aman. Tapi sebaliknya, jika ikon gembok itu tidak terkunci, berarti itu bisa jadi tidak aman. Dan ketiga, kita juga akan lihat ini selalu verifikasi 2 langkah melalui login ataupun login email ataupun website. Anda bisa melakukan yang namanya two-way verification, di mana Anda bisa mendapatkan password OTP melalui SMS. Tetapi menariknya di sini adalah Anda tidak boleh memberikan kode OTP itu kepada siapapun, dan kode OTP ini hanya berlaku untuk beberapa menit saja. Dan yang sebelumnya kita juga harus amati, yaitu sebelum mengunduh aplikasi dari sumber resmi, ini kita juga harus mengamati di aplikasi Play Store ataupun iOS ini, di mana sebelumnya aplikasi ini sudah mendapatkan seperti simbol tameng ataupun shield protected. Ini harus diamati dulu benar-benar apakah tameng shield protected itu sudah centang hijau atau belum. Jika sudah, berarti aplikasi itu sudah bisa dipastikan resmi dan terverifikasi. Dan yang terakhir adalah selalu dan jangan lupa gunakan password rumit dan juga ganti secara berkala. Nah, ini minimal kalau bisa seminggu sekali, tetapi jika tidak bisa paling tidak sebulan sekali. Nah, memang menariknya di sini adalah siapapun bisa jadi resiko kejahatan siber. Nah, dengan adanya kejadian ini pastinya jangan sampai masyarakat juga cemas ataupun khawatir atas privasi pribadi mereka atas penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia.